Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil hadis fikih sedikit ini. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Kitabun Nikah. Kita masuk ke kitab baru dari Umdatul Ahkam. Adapun syarahnya ini kalamnya adalah kalam Fadilatul Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah. An-nikahu haqiqatuhu lughatan al-wata'. Hakikat pernikahan secara bahasa, bukan secara syar'i, itu wata', yaitu hubungan suami istri, itu istilahnya, atau timba masuk sumur. Wa yutlaqu majazan alal akad. Secara majaz dia dipakai untuk akad. Tapi pendapat ini telah dibantah oleh Ibnu Taimiyah, dibantah oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan para a'immah yang lain. Mengatakan bahkan secara bahasa dan syariat ma'ruf di dalam Quran dan hadis, demikian pula disebutkan oleh Imam Syinqiti di dalam Adwaul Bayan, secara lughah dan syar'i nikah itu memang memiliki dua makna. Makna pertama itu tadi hubungan suami istri. Makna kedua adalah akad pernikahan. Dan dalil-dalilnya ada semuanya. Jadi ini bukan majaz, ini betul-betul hakiki. Cuma al-haqaiq takhtalif bi ikhtilafil qara'in. Hakikat itu berbeza dengan perbezaan faktor penunjuk yang ada dalam kalimat tersebut. Min itlaqil musabbab ala sabab. Ini berdasarkan pendapat majaz, tapi itu keliru tentunya. Yaitu mengistilahkan akibat dengan sebabnya. Akibatnya apa? Alal musabbab, yaitu memberikan istilah itu kepada sebab. Ya kan, itlaqul musabbab. Musabbab yaitu berarti apa? Akibatnya. Memberikan istilah akibat pada sebabnya. Memang istilah majaz itu memang meletihkan. Maksudnya bagaimana? Sebabnya apa? Sebabnya adalah akad pernikahan. Akibatnya apa? Itu hubungan suami istri. Wa kullu ma warada fil Qur'an min lafadz nikah. Semua yang datang di dalam Al-Quran berupa lafadz nikah, fal muradu bihil akad, yang dimaksudkan adalah akad. Apakah kita katakan berarti mayoritas dari Quran adalah majaz? Nah, ini terbantahkan pendapat itu tadi. Tak mungkin Quran itu yang Allah Ta'ala mengatakan dia adalah mubin, kitab yang menerangkan, dan dia adalah kitab yang hak, ternyata rata-rata bukan haqiqah, padahal kitabnya hak. Bagaimana rata-rata majaz bukan haqiqah? Menunjukkan bahwasanya justru tatkala majoriti dari nikah maksudnya adalah akad, taulah kita bahwasanya inilah yang hakiki. Walaupun hubungan suami istri itu juga hakiki, dinamakan sebagai nikah. Makanya Quran kalau kita perhatikan, dia membantah pendapat-pendapat yang keliru. Tinggal kita memahami dengan baik dan memiliki kedalaman fikih dan kedalaman lughah. Illa qaulahu ta'ala, kecuali firman Allah Ta'ala, fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Maka wanita tadi, yaitu istri yang sudah ditalak bain tadi, tidak halal untuk suami tersebut, yaitu bekas suaminya, sehingga wanita tadi menikah dengan suami yang lain. Maksudnya apa? Al-murad bihil wata', yaitu sudah hubungan suami istri. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, la hatta tadhuqa usailatahu wa yadhuqa tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailatak. Tidak boleh engkau kembali kepada Rifa'ah, suami yang pertama itu, sehingga engkau merasakan manisnya suamimu yang baru ini, yaitu Abdurrahman ibnu Zabir kalau tidak salah, Abdurrahman ibnu Az-Zabir. Dan dia juga merasakan manisnya engkau. Jelas maksudnya bukan sekedar akad, tetapi memang betul-betul hubungan suami istri. Wal aslu fi masyru'iyyati. Untuk masalah definisi tadi, dia memang mencakupi dua makna, akad dan yang setelahnya. Adapun dasar asal kalau dalam fikih seringkali artinya adalah dalil. Dalil disyariatkannya pernikahan adalah Alkitabu was sunnatu wal ijma'. Dalil Quran, dalil hadis, dan dalil ijma'. Ammal kitab, dalil Al-Quran, faqauluhu ta'ala, maka dia adalah firman Allah Ta'ala, fankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah dari para wanita yang kalian sukai. Tobalakum, ini kembali ke selera, tidak wajib untuk seseorang menikahi si fulana, walaupun si fulana ini paling solihah,
Tapi apa? Kembalinya kepada minat. Demikian pula wanita tidak wajib menikahi seorang lelaki walaupun lelakinya itu paling soleh. Ini kembalinya kepada kerelaan hati, kembalinya kepada yaitu mungkin syarat-syarat, dia punya syarat. Itu hak dia, hak masing-masing mereka. Maka matoba lakum, yaitu yang kalian sukai. Nah, tidak wajib dan tidak boleh orang tua itu memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki yang tidak dia cintai, demikian dan seterusnya. Kembali kepada kerelaan hati. Wa ghairuha minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Wa amma sunnah, dalil dari hadis, fa asarun kasirah, asar banyak sekali, jelas hadis banyak sekali. Qauliyatun wa fi'liyatun wa takririyah, hadis qauli, hadis yaitu sabda Nabi mengatakan angkah tuka, zawaj tuka, malak tukaha, dan sebagainya. Dan fi'liyah, yang Nabi menikahi misalkan apa, Sofiyah bintu Huyai, dan walimahnya sederhana sekali, hanya dengan memakai kurma dan akid. Wa takririyah, yaitu Nabi menyetujui pernikahan Abdurrahman bin Auf dan sebagainya misalkan. Wa minha hadisul bab, di antaranya adalah hadis dalam bab ini, ya ma'syarus syabab ila akhirih. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pendek-pendek aja. Jazakumullah khairan.